Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nak, apa kabarnya kalian? Anak-anakku yang solih dan solihah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insya Allah. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sudah masuk tema baru lagi nih, yaitu tema 5, pahlawanku. Kalian bisa buka buku paketnya, buku paket bahasa Indonesia halaman 59. Kita akan membahas tentang sebuah puisi di tema 5 ini. Ya nak? Jadi sebelum membahas tentang puisi lebih dalam lagi, di halaman 59 diberikan sebuah contoh puisi yang bertema sesuai dengan tema kita sekarang, yaitu puisi bertema pahlawan yang berjudul Diponegoro. Diponegoro ini adalah karya Chairil Anwar. Ya, seperti yang kalian lihat. Lanjut kita buka bukunya lagi di halaman berikutnya, halaman 60. Puisi. Nah, kalian sering ya dengar kata puisi atau pernah melihat atau menyimak atau mungkin ada lombanya ya puisi ini, jadi dilombakan. Puisi itu curahan perasaan hati penyair. Penyair itu adalah penulis ya, terhadap apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi biasanya seorang penyair atau penulis puisi itu menggunakan kata-kata yang lebih dalam. Maksudnya apa? Jadi bukan kata-kata sehari-hari, tetapi kata-kata yang lebih dalam yang dapat memberikan kesan yang mendalam juga terhadap sebuah peristiwa atau terhadap apa yang penulis atau penyair rasakan. Jadi kata-katanya itu indah, kata-katanya puitis, kata-katanya punya makna yang mendalam. Biasanya kata-kata dalam puisi itu akan berbeda dengan saat kalian membaca buku. Buku itu kan kata-katanya ya biasa saja, tanpa ada kesan mendalam. Tetapi dalam sebuah puisi akan ditemukan kata-kata yang sangat mendalam, gitu ya artinya. Baik, sekarang kita coba dulu yuk kita kenal unsur-unsur puisi, unsur-unsur dalam sebuah puisi. Apa saja nih? Yang pertama adalah tema. Jadi sebuah puisi sebelum dibuat, ya, sebelum penyair atau penulis membuat sebuah puisi harus dipikirkan dulu mau tema puisinya tentang apa ya. Jadi tema ini adalah ide pokok yang mendasari puisi. Misalnya ingin membuat puisi tentang temanya tadi pahlawan, atau temanya tentang keagamaan atau keindahan alam. Kemudian bisa juga tema lainnya persahabatan. Jadi kita tentukan dulu ya temanya kalau ingin menulis puisi. Baik, sekarang yang kedua adalah diksi. Nah, diksi ini disebut dengan pilihan kata yang tepat. Yang sudah tadi Ustazah sebutkan ya, di pengertian puisi kan menggunakan kata-kata yang mendalam, kata-kata yang indah. Nah, ini hubungannya dengan diksi ini nak. Karena diksi kan artinya kata lainnya, itu adalah pilihan kata yang tepat. Jadi permainan kata-kata di dalam puisi itu disebut dengan diksi ya. Misalnya kalau di buku kalian halaman 60 ya, ada contohnya bunga-bunga wangi dan bermekaran indah. Kata-kata wangi diganti menjadi harum, bunga-bunga harum. Lebih tepat katanya ya, bunga itu kan harum.
Tuh, kemudian Ustazah sebutkan lagi contoh yang kedua, aku sangat rindu pada ayahku. Nah, kata rindu ini bisa kita gantikan supaya maknanya lebih dalam, yaitu seperti kata pilu. Oh maaf, maksud Ustazah rindu yang tak bertepi, gitu ya. Jadi aku sangat rindu pada ayahku. Kemudian kalau ingin menulis puisi supaya maknanya lebih dalam, ya kita memakai diksi atau pilihan kata yang lebih tepat. Aku memiliki rindu yang tak bertepi untuk ayah. Jadi ada kata-kata yang tidak biasa yang berkesan, yaitu rindu yang tak bertepi. Itu berarti sudah sangat rindu sekali, gitu ya. Kemudian yang ketiga, contohnya hati ini sungguh terasa sakit. Nah, rasa sakit di sini kan kalau di bahasa biasa itu kan ya sakit. Tapi kalau kalian ingin menulis puisi, kata sakit ini bisa diubah menjadi pilu. Tuh ya. Jadi lebih mendalam kata-katanya. Jadi hati ini sungguh terasa sakit diubah menjadi hati ini sungguh terasa pilu. Nah, gitu ya. Jadi diksi itu adalah pilihan kata yang tepat, jadi permainan kata supaya terlihat lebih indah, lebih dramatis, sehingga nanti puisinya pun jadi lebih oke. Yang ketiga, unsur-unsur puisinya adalah baris dan bait. Ya, baris dan bait. Apa itu baris dan bait? Ya biasa, baris itu ya satu baris dalam puisi terdiri dari 4 bait misalnya. Lihat di sini ya contohnya. Puisinya Keindahan Pulau Bali. Ya, bagai suasana merdu di Bali, baris 1. Membuatku ingin kembali. Baris 2. Merasakan suara burung jalak Bali. Baris 3. Sambil makan jeruk Bali. Baris keempat. Nah, itu disebutkan baris ke-1 sampai baris ke-4 itu satu bait. Gitu ya. Jadi satu bait di puisi ini Keindahan Pulau Bali terdiri dari 4 baris. Bagaimana dengan bait yang kedua, terdiri dari berapa baris? Sama, 4 baris juga ya. Ada di sini aku mulai merasakan rindu yang tak bisa dipaksakan. Baris kedua, dari hati yang tak dijatuhkan serta mulut yang tak bisa didustakan. Nah, jadi itu bait kedua. Jadi di Keindahan Pulau Bali ini ciptaan Abdul Munim ada berapa bait? Ada 2 bait. Nah, satu baitnya terdiri dari berapa baris? Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Jadi antara bait yang satu dan bait yang kedua dalam sebuah puisi itu biasanya ada spasi. Nah, ya, oke. Kalau yang di buku kalian halaman 61 ada contohnya. Nah, itu memiliki satu baitnya memiliki 8 baris ya. Jadi bisa satu bait bisa lebih dari 4 baris gitu ya. Jadi tergantung puisinya. Kalau yang Ustazah contohkan, satu bait ini yang berjudul Keindahan Pulau Bali terdiri dari 4 baris. Kalau yang ada di buku satu baitnya itu yang judulnya Rumah terdiri dari 8 baris. Yang mana Ustazah yang benar? Ya dua-duanya. Jadi bisa bermacam-macam. Jadi satu bait tidak hanya terdiri dari 4 baris, tetapi bisa juga lebih dari 4 baris. Begitu ya nak. Unsur selanjutnya dalam sebuah puisi adalah irama dan rima. Irama ini artinya keselarasan bunyi keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Jadi keselarasan bunyinya sama. Bunyinya sama itu yang gimana? Nah, nanti ada macam-macamnya lagi. Pokoknya kalau irama itu adalah keselarasan bunyi. Kemudian keselarasan bunyinya dan rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Jadi dalam setiap barisnya akan ada irama dan rima kalau dalam sebuah puisi. Dibagi menjadi
4. Jadi irama dan rima ini berhubungan dengan bunyi ya nak, bunyi. Tuh ya. Supaya lebih mudah, semuanya kita pakai contoh yang satu bait terdiri hanya 4 baris. Ya, satu bait terdiri dari 4 baris supaya pola irama dan rimanya bisa kalian lebih pahami. Nih, coba lihat nak. Tuh. Yang pertama, irama dan rima berarti berhubungan dengan bunyinya ya, bunyi. Baik, sajak silang A B A B. Dilihat semua, dilihat belakangnya. Ya, kata belakangnya atau huruf belakangnya. Suku kata di bagian belakang. Dalam sebuah puisi. Ini kita ambil satu bait ya, 4 baris nih. Lihat belakangnya. Sudah Ustazah gariskan tebal. Sajak silang ABAB berarti segar itu A, cepatnya B, tegar balik lagi ke A sama dengan yang atas, doa B lagi. Jadi sajak silang ini jadi di ABAB ini seperti baris 1 2 3 4 gitu ya nak. Baris 1 2 3 4. Jika ABAB berarti baris kedua akan sama suaranya atau bunyinya dengan baris keempat. Sedangkan baris ke-1 akan sama bunyinya dengan baris ke-3. Polanya A, B, A, B. Segar, cepatnya. Tegar, doa. Tuh ya. Lihat belakangnya, A, B, A, B. Gitu ya polanya. Ini adalah silang. Pemandangan indah dengan udara segar. Lihat belakangnya, ar, polanya A. Kuhirup oksigen dengan cepatnya. Nya, A. B, baris kedua ya. Walau badan lemas tetapi aku tetap tegar. A, sama tuh. Ya, mengawali kegiatan dengan doa. B, berarti bagian belakangnya A, B, A, B. Segar, A, tegar, doa, sama. Itu ada silang. Jadi kalau silang A, B, A, B itu ya nak. Nah, masuk yang kedua itu ada sajak peluk ya. Jadi B-nya di tengah, barisnya sama, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi kita pakai A, B, B, A. Berarti baris 1 akan sama bunyinya dengan baris keempat. Baris kedua akan sama bunyinya dengan baris ketiga. Makanya dipeluk, B-nya di tengah tuh 2. A, B, B, A. Contohnya, di lengkung cahaya berbias bintang. A, cahaya bulan di ombak menitik. B, embun berdikit turun menitik. B, engkau menantikan datang. A, tuh jadi bintang A itu sama dengan yang baris keempat, A juga datang. Sedangkan di baris kedua dan baris ketiga itu sama B polanya ya. Jadi kalau sajak peluk berarti B-nya di tengah-tengah A. A, B, B, A gitu ya. Menitik dan menitik juga itu namanya B. Oke. Bagaimana? Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ya. Yang ketiga jenisnya adalah sajak pasangan. Jadi pasangan berarti masih sama ya nak. Jadi ada 4 baris dalam satu bait. A, B, B. Jadi A berpasangan dengan A, B berpasangan dengan B. Berarti baris keberapa yang sama? Baris 1 dan 2 belakangnya bunyinya sama. Baris ketiga dan 4 belakangnya bunyinya sama. Lihat contohnya yuk. Ketika beta terjaga di dini hari. A, melihat alam sepermai ini. A lagi, karena 1 dan 2 sama. Terasalah beta darah baru. B, gembira berdebur di dalam kalbu. B. Nah, jadi polanya hari sepermai ini. A dan A berpasangan tuh sama, baris 1 dan 2. Baru dan kalbu sama juga baris 3 dan 4 karena berpasangan ya.
Dan yang terakhir adalah sajak peluk. Maaf, salah Ustazah ya. Ini sajak terus ya nah harusnya. Yang keempat ini bukan sajak peluk. Duh saja salah nih, afwan ya. Jadi yang keempat ini namanya sajak terus. Boleh dicatat kemudian diganti ya. Ini Ustazah salah menulis nih di PowerPoint-nya. Jadi yang keempat adalah sajak terus, yaitu A, berarti baris ke-1 sampai baris ke-4 ya itu sama, karena terus gitu, jadi polanya adalah sama. A, baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama. Bel berbunyi sangat keras, ku berkemas untuk keluar kelas. Dijemput siang hari yang panas, ku segera pulang dengan bergegas. Semuanya berakhiran as. Bergegas. Ya. Tolong diganti ya nak. Ini yang D ini sajak terus ini harusnya. Ya, Ustazah salah ketik nih. Afwan ya. Mohon diganti sendiri ya kalau dicatat sajak terus. A. Jadi semuanya baris ke-1 sampai ke-4 belakangnya sama. Begitu ya nak. Sekarang coba kita membuat puisi dengan 4 rima yang berbeda seperti contoh sebelumnya. Masuk ke sajak silang. Apa tadi silang? Kedua, yang sama baris keberapa dan berapa? Silang AB. Berarti pertama dan ketiga, baris pertama dan ketiga sama, kedua dan keempat sama. Coba, ini puisinya bertema tentang keindahan alam. Ini Ustazah coba buat sendiri ya. Coba kalian perhatikan. Ku tatap dari kejauhan, tampak gunung menjulang. Ku rasakan damai di pikiran, hatiku pun menjadi lapang. Silang AB. Baris ke-1 dan ketiga sama, an. Kedua dan keempat sama, ang. Lang dan lapang. Sama ya bunyinya. Sekarang masuk yang kedua nak, sajak peluk. Yang dipeluk berarti yang ada di tengah B-nya. A. Berarti yang sama suara akhirnya di baris yang keberapa? Kedua dan ketiga, ke-1 dan ke-4 ya. A, B, A. Berarti baris ke-1 akan sama dengan ke-4, kedua akan sama dengan ke-3. Gemericik air yang begitu merdu, bagai sapaan di pagi hari. Aku yang sedang sendiri, kini ditemani bisikan angin yang syahdu. Tuh, du dan du. A, A. Nah, berarti A-nya ini yang baris 1 sama dengan baris ke-4. B. Yang kedua sama dengan yang ketiga. Ini adalah sajak peluk. Jadi B-nya di tengah ya. Kedua dan ketiga, baris kedua dan ketiga sama. Lanjut, sekarang kita coba untuk buat puisi bertema keagamaan dengan jenis sajak yang ketiga, yaitu sajak pasangan. Ayo, pasangan berarti A, B. Pertama dan kedua sama, baris ketiga dan keempat sama. Ya, kita lihat. Allah takdirkan yang terbaik, janganlah terus menelisik. Dia susun yang layak bagimu, begitulah caranya menyayangimu. A. 1 dan kedua sama, ik. Ya. B. Ketiga dan keempat sama barisnya, mu. Tuh. Apa di sini artinya jangan terus menelisik? Nah, maksudnya jangan menelisik tuh, misalnya Allah kan menakdirkan sesuatu untuk kita, sudah ditakdirkan gitu ya. Misalnya kita meminta apa, kemudian yang sebenarnya Allah jawab pertanyaan kita, permintaan kita, namun bisa kan dengan diganti yang lebih baik atau dengan ditunda. Kemudian kita seperti ketika Allah belum menjawab doa kita seperti kenapa sih ya Allah terus mempertanyakan, kenapa kok doa aku gak dijawab, kenapa? Nah, itu namanya menelisik ya.
Jadi ingin tahu aja, padahal Allah itu sudah menakdirkan yang terbaik. Jadi seharusnya kita menerimanya karena sudah disusun dengan layak, sudah dengan porsinya masing-masing. Jadi itu maksudnya menelisik itu mempertanyakan terus dan terus dan terus gitu ya Nak ya. Baik, kita masuk yang terakhir adalah sajak terus. Nah ini baru Ustazah tidak salah ketik ya, alhamdulillah. Jadi sajak terus ini berarti terus saja a itu ya. Jadi belakangnya semuanya sama dari baris ke-1 sampai ke-4. Dia tak pernah lelah memberi. Dia selalu ada di sisi. Hadirnya begitu berarti dalam setiap langkah kaki. Terima kasih ya Allah untuk selalu menemani. Lihat, semua pola di belakang rimanya sama dan iramanya A. A. Di sini berarti semua di belakangnya berakhiran huruf I. Begitu nah, ya jadi baik Ustazah ulangi sedikit lagi. Sajak irama dan rima dibagi 4. Sajak apa saja? Sajak silang berarti A B. Yang sama baris ke-1, ke-3, ke-2, ke-4. Kemudian yang kedua adalah sajak peluk. Sajak peluk berarti yang di tengahnya adalah B-nya, A B B A. Baris pertama dan ke-4 sama, baris kedua dan ketiga sama. Kemudian yang ketiga adalah sajak pasangan A B B, berarti baris ke-1 dan ke-2 sama belakangnya, kemudian ketiga dan ke-4 sama belakangnya. Dan yang terakhir adalah sajak terus A dari baris awal sampai baris terakhir, iramanya sama, bunyinya sama. Gitu ya. Jadi itu adalah pembahasan awal mengenai puisi. Masih akan ada lagi lanjutan dari pembahasan puisi ini ya. Tapi untuk pertemuan kali ini Ustazah hanya membahas unsur puisinya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita bahas tentang isi dan amanat dari sebuah puisi. Begitu ya Nak. Syukron sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga Allah mudahkan untuk bisa memahami juga dengan baik. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Demikian dari Ustazah. Syukron wa jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.